Guys, gue mau ceritain pengalaman serem gue. Jadi waktu zaman SMA, gue itu harus ikutin program sekolah yang camping-camping gitu ke desa-desa. Akhirnya gue pikir, ya udahlah gue ikutan. Tiba-tiba pada satu malam, udah hari terakhir camping itu, malam itu ternyata ada jerit malam. Kita dibangunin jam 3 pagi. Nah kan, gue emang orangnya penakut banget. Jadi gue minta sama temen-temen gue di tengah. Satu tim itu ada 3 orang untuk kelilingin hutan. Di saat itu gue masih oke, kita masih tenang, masih jalan, masih nyaman lah sambil bercanda-bercanda. Dari pos 1 ke pos 2 oke, dari pos 2 ke pos 3 oke. Ada 5 pos guys, jadi dari pos ketiga sampai keempat itu masih oke. Nah udah dong, kita nunggu di pos keempat sampai ke pos kelima. Nah itu kita udah pikir, udahlah kita udah tenang, gak ada apa-apa, aman-aman aja. Akhirnya kita jalan lah ke pos 5, pos terakhir. Pas di jalan, tiba-tiba teman gue si Manda, dia bisik-bisik gini, woi geng, jalan cepetan, jangan lihat ke atas. Gila, kita bertiga langsung lari, bukannya jalan lagi. Nggak pakai jalan cepet, udah nggak mikir, lari kita secepat-cepatnya nyampe ke pos 5. Di pos 5, kita duduk dong. Nah, gue marahin deh temen gue si Manda ini. Woi lu yang bener aja dong, ini kan lagi gelap-gelap, kita cuma dapat 1 senter. Masa disuruh lu ngomong-ngomong kayak gitu? Kan kita panik, jadi lari. Kalau jatuh gimana? Bahaya. Temen gue si Manda, sorry guys, gue bukannya gimana, tapi gue ngeliat itu ada anak kecil di atas tebing ngambang-ngambang gitu. Gue takut banget, makanya gue pada bilang kalian jangan lihat ke atas. Ya udah, kita udah lagi menenangkan jantung kita nih ceritanya. Tiba-tiba ada kepala desa atau orang desa lah, dia datang, dia denger kita ngobrolin. Dia nanya ke teman gue si Manda, itu anaknya pakai rambutnya pendek ya? Iya pak. Bajunya putih bukan? Iya pak. Bawa boneka nggak? Teman gue bilang, nggak tahu sih, tapi dia lagi megang something di tangannya dia. Nggak tahu itu apa. Neng, itu masih Acil. Itu mah emang hantu kenalan sini. Mau denger nggak ceritanya? Kita udah bertiga, denger nggak ya? Tapi kayaknya penasaran banget kan, udah ketemu gitu. Jadi pengen tau lah ceritanya. Jadi kayak gue ceritain ya. Si bapak ini bilang, jadi tuh dulu ceritanya ada keluarga kecil. Dia mau ke desa A lah ya. Ini desa disamar-samarkan. Jadi ke desa A. Lewatin desa yang ini. Yang teman-teman gue lagi pada camping. Di tengah jalan ke desa A, si keluarga kecil ini nih ada ayah, ibu, dan si Acil. Si Acil ini di tengah jalan minta ke WC. Akhirnya si ayah yang parkir, suruh ke WC si Acil. Udah nyampe di toilet, si Acil pipis dong. Udah beres, tiba-tiba balik ke mobil. Si ayah ngeliatin sama si ibu nih, kok si Acil jadi pendiam banget ya? Jadi jadi lesu gitu, nggak niat gerak, nggak niat beraktivitas. Even ketemu sama anak-anak kecil lain pun juga dia nggak terlalu mau ngobrol. Tapi cuman si ibu pikir, udahlah nggak apa-apa, mungkin dia lagi capek mau istirahat. Akhirnya mereka lanjutin perjalanan mereka ke desa A. Nah sesampainya di desa A, si kecil si Acil ini tetap lesu gitu, tetap nggak beraktivitas gitu, mukanya murung aja. Akhirnya si ibu sama si ayah pikir, apa nih anak gue sakit ya? Apa dia nggak suka di sini ya? Gimana ya? Apa dipulangin aja? Akhirnya mereka decided untuk balik ke rumahnya mereka, ke kota lah. Pas di on the way, lewatin desa ini lagi dong guys. Terus dia bilang gini, si Acil bilang, mau ke WC lagi? Ya udah, oke. Ayahnya bilang, ya udah deh, yuk kita parkir ke WC. Nah WC-nya ini kan memang deket-deket
tebing gitu guys. Jadi si ayah dan si ibu akhirnya biarin dialah karena udah lumayan gede juga gitu. Jadi akhirnya mereka nungguin di mobil. Nah di mobil ini si ayah nunggu 10 menit. Si Acil kok belum balik-balik ya? Si ibu bilang mungkin lagi buang air besar kali ya, tunggu aja bentar. Udah 20 menit nih, nggak turun-turun juga guys. Akhirnya si ayah dan si ibu kan nggak sabaran ya. Akhirnya mereka khawatir, mereka turun. Mereka ke WC-nya, ngeliatin nih anaknya mana. Nggak ada tanda-tanda ada kehidupan lah di sana. Akhirnya si ayah sama si ibu panik. Mereka buru-buru bawa fotonya si Acil. Mereka kelilingin tuh permukiman di sana. Mereka tanya, ketok-ketok pintu warga sana. Ada yang lihat nggak anak saya? Ada yang lihat nggak anak saya? Dan pas dia nyampe di rumah yang ketiga, si ayah ketok dong. Tok, Pak, misi Pak. Saya si A dari nyari Acil anak saya. Tiba-tiba bapaknya buka pintu. Bapaknya bilang, Pak, kami udah ketemu sama anak bapak. Ini anak bapak yang pakai baju putih kan? Iya, rambutnya pendek ya? Iya Pak, bener Pak. Di mana ya anak saya ya? Tadi baru pipis, tapi nggak balik-balik. Jadi khawatir kita. Ketemu di mana Pak? Di mana sekarang anak saya? Si bapak ini bilang, Pak, mohon maaf, anak bapak sudah diketemuin 3 hari yang lalu. Mati tuh gengs. Gua pas selesai jurit malam diceritain cerita begini, habis gua nggak bisa tidur. Deg-degannya sampai keterusan, sampai teman gue pun udah nggak tahu deh gimana cara ngerasanya, udah speechless. Kita udah kayak berdoa, nggak berdoa, tetap aja masih takut. Jadi itu cerita gue tentang pengalaman gue terhadap makhluk astral. Cerita seram sih punya banyak banget ya, karena dulu masih kecil saya tuh peka banget sama hal-hal yang supernatural. Tapi semakin saya dewasa, saya sudah jarang interaksi dengan hal-hal supernatural. Tapi ada beberapa cerita yang masih saya ingat sampai sekarang. Ceritanya itu kira-kira 3 atau 4 tahun lalu. Itu saat saya masih kuliah. Setelah ujian, saya dan teman-teman saya mau refreshing, pergi jalan-jalan ke Bandung. Teman saya memilih villa. Villanya itu ada di dekat bukit. Dia milih villa itu karena ada mesin karaoke-nya katanya. Sesampainya saya di villa itu, sore-sore, itu villanya itu ada 3 kamar. 2 kamar di bawah, kamar 1 lagi di atas. Tadinya saya mau pilih kamar yang di atas karena view-nya itu view bukit. Jadi jendelanya di kiri itu view-nya bukit. Kayaknya bangun pagi-pagi ngeliat bukit tuh enak banget gitu. Tapi kata temen saya, mending jangan, karena perasaannya dia nggak enak di kamar itu. Awalnya saya masih, ini aja kamar ini, saya maunya ini. Tapi saya akhirnya menurut sama teman saya. Akhirnya kita semua di kamar bawah semua, nggak ada yang di kamar atas. Nah, kita juga kotak-katik mesin karaoke-nya. Ternyata mesin karaoke-nya isinya dangdut semua. Saya nggak ada masalah sih sama dangdut, cuman bukan tes saya aja. Sorenya itu kita pergi ke peternakan kuda. Nah, setelah pulang dari peternakan kuda itu, kita jalan-jalan. Saya sama teman saya bongkar tas di dalam kamar. Nah, di saat saya bongkar tas sama teman saya itu, saya ngomong kasar, bercandaan ngomong kasar. Nah, tiba-tiba dari atas kayak ada suara hentakan kaki, bam, 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 gede banget. Kaget dong saya sama teman saya. Pas keluar, ternyata semuanya pada denger juga. Wah, itu apaan tuh?
Padahal kan nggak ada apa-apa di atas, kosong. Karena kita takut, akhirnya kita keluarin semua jimat, kalung, doa-doa gitu, kita taruh di atas tangga gitu, supaya hantunya jangan turun ke bawah. Tapi sampai malam kita digangguin terus. Saya pas mau tidur aja ada suara orang nangis dari atas. Juga pas saya merem kayak ada orang di depan saya gitu. Jadi saya tidur nggak bisa gerak, cuma gitu doang. Saya senggol kaki teman saya, Will, denger gak tuh gitu. Iya denger. Akhirnya dia raba-raba dinding nyari saklar. Kita tidur lampunya nyala jadinya. Nggak berani ngatiin lampu. Kita tidur akhirnya satu kamar. Jadi kayak sarden, semua orang numpuk. Karena nggak berani misah kamarnya. Dan semua orang digangguin, bukan cuma saya aja. Ada yang ngerasain dindingnya langit-langit jatuh ke bawah. Ada yang ngerasain dipanggil namanya. Kok saya juga sampai dimimpiin. Waktu itu saya mimpi gendong bayi, kecil banget bayinya. Tangannya aja kayak ranting pohon. Bayinya kecil, hitam, palanya besar. Terus bayinya itu saya jatuh dari tangan saya, kepalanya pecah, keluar kuning. Kayak kuning telur gitu. Kata teman saya sih, mimpi itu mungkin ada hubungannya sama kejadian yang saya alami sama teman-teman saya di villa itu. Makanya sampai sekarang ini saya nggak berani lagi ngomong kasar di daerah yang masih ada hal-hal seperti itu. Nah, itu cerita saya, teman-teman. Bagaimana cerita Anda? Kalau nyangkut cerita serem, sebenarnya banyak sih. Cuman mungkin menurut gue yang paling serem tuh ada satu. Jadi tuh adalah gue ada satu kampus di daerah Jakarta lah ya, yang kita tuh punya event yang bukan event sih, ibaratnya acara yang benar-benar sakral banget, yang benar-benar penting banget, dan kita selalu memperingati hari itu setiap tahunnya gitu. Pokoknya itu acara benar-benar sakral lah buat kita sebagai mahasiswa. Waktu itu gue saat itu sebagai mahasiswa. Jadi acara itu tuh bisa dibilang paling benar-benar ditunggu-tunggu banget nih sama para anak-anak ormawanya, yang notabene anak ormawa itu tuh jadi panitia lah bahasanya, panitia acara tersebut gitu, acara peringatan ini. Nah, tapi yang jadi panitia tuh biasanya kan yang senior-senior ya, dan kebetulan kampus ini sangat menjaga sekali untuk masalah jalinan alumninya. Jadi kadang di saat kita persiapan, alumni-alumni suka bantu, suka kasih saran, suka yang dateng lah gitu ke area kampus gitu, ngasih ujangan, ngasih nasihat sama para panitia. Dan itu pun terjadi pada saat ya gue masih ada di kampus itu sebagai panitia, karena yang tadi gue bilang panitianya itu kan adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjabat di tingkat akhir masa studinya mereka. Jadi bisa dibilang kayak mereka udah jadi senior lah di kampus gitu kan. Nah, dari gue awal masuk kampus itu memang gue udah dengar cerita sih dari senior-senior gue yang lain, kalau misalnya saat masuk bulan acara tersebut, acara sakral tersebut, kalau bisa jangan macem-macem deh di kampus gitu. Jadi kayak yang namanya mahasiswa kan pasti adalah kayak nongkrong gitu sama teman-teman sebelum pulang, terus juga ada yang kayak genjreng-genjreng gitar di tongkrongan masing-masing gitu kan. Nah, cuman untuk bulan itu kalau bisa dikurangi, malah kalau bisa nggak ada sama sekali, karena memang itu bulan yang sangat sakral gitu di kampus gue saat itu. Nah, cuman pada yang namanya mahasiswa ya masih pada kayak apaan sih, percaya nggak percaya nih kata-kata senior-senior tua nih. Sampai akhirnya pas gue dan angkatan gue yang menjabat saat itu menjadi panitia ini, akhirnya kan kita sering tuh yang rapat lah untuk mempersiapkan konsep acaranya seperti apa, terus rundown-nya dan segala macamnya deh. Dan itu membuat kami terbiasa untuk nginep lah di kampus, dan persiapannya itu nggak cuman seminggu, 2 minggu atau sebulan, tapi kita persiapannya itu bisa dibilang kayak 3 bulan sebelum itu biasanya kita udah mulai
rapat yang sampai malam, bahkan sampai kita nginep di ruangan ormawa kita masing-masing. Dan BTW acara sakral itu kan acara kampus, dan ini adalah acara satu-satunya yang benar-benar sakral sesakral itu, dan semua panitia itu adalah adalah orang-orang yang terpilih lah dari fakultasnya masing-masing. Bisa dibilang panitianya itu sendiri terdiri dari ketua-ketua ormawa dari fakultas dan juga jurusan yang ada di kampus itu. Jadi semua terlibat di dalam sana. Sampai pada akhirnya masuklah bulan sakral itu, bulan yang dibilang sama senior-senior tua nih bahasanya mah nggak boleh macem-macem, jangan macem-macem di kampus gitu kan. Kalau bisa pulang ya jangan sampai malam gitu. Kalau bisa ya maghrib udah pulang deh gitu. Jangan sampai ada di kampus lah kalau bisa seperti itu. Nah, karena kita sudah asik lah bahasanya, udah asik, udah kayak nggak kerasa kalau udah masuk bulan itu. Akhirnya ada suatu waktu ya kita tetap rapat gitu sampai malam, dan selesai rapat ya seperti biasa kita balik ke tongkrongan masing-masing, dan ya kita genjreng-genjreng gitar, kita ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol santai. Maksudnya kayak kita udah capek berpikir untuk konsep acara dan segala macemnya, dan kita pengen refresh lah sebelum hari H, karena itu tuh udah sekitar 2-3 hari sebelum acara sakral, ibaratnya acara puncak sakralnya itu. Nah, pada saat itu kan udah balik ke tongkrongan masing-masing nih. Kebetulan gue sendiri itu ada di ruangan ormawa gue bersama dengan tim gue yang lain. Kita memilih untuk istirahat di sana daripada balik ke tongkrongan, di mana tongkrongan itu tuh posisinya ada di dalam kampus, di pekarangan kampus, tapi agak gelap gitu. Jadi memang penerangan di kampus sengaja diredupin biar anak-anak tuh pada nggak nongkrong sebenarnya. Jadi ya memang sengaja digelapin, cuman ya namanya tongkrongan buat mahasiswa di situ, tongkrongan itu udah kayak rumah kedua sih sebenarnya. Jadi ya pasti bakalan balik ke sana, mau ada nyamuk, mau ada apa. Nah, singkat cerita, buat ada teman-teman yang balik ke tongkrongan, kita kan punya satu grup sosial gitu deh. Jadi kayak ada line gitu, kita ada grup line, dan di situ tiba-tiba temen gue itu kayak nanya, ini panitia yang belum pulang ada di mana posisinya? Ada nggak yang masih di gedung? Ada salah satu nama gedung di sana. Ada nggak yang masih di gedung ini? Terus gue dan teman-teman gue yang ada di ruangan ormawa itu kaget dong, karena itu posisinya itu sekitar jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Ada yang bertanya kayak gitu, ibaratnya di grup tuh rame di situ. Terus kita ngomong, panitia yang tersisa cuman ada di ruangan gue, ruangan ormawa gue, dan satu lagi ruangan ormawa yang setara, maksudnya tingkat universitas juga. Jadi memang cuma 2 ruangan itu aja yang kita buka untuk rapat dan untuk ngumpul atau untuk kayak tempat beristirahat kayak nginep gitu-gitu. Nah terus kayak dia ngomong lagi di grup, ini ada yang teriak-teriak dari gedung ini. Coba dicek lagi sama timnya masing-masing. Coba dicek lagi KBM-KBM-nya, coba dicek ke jurusan masing-masing. Masih ada yang stay nggak di ruangan himpunan masing-masing kalian? Karena memang biasanya kalau misalnya ruangan himpunan itu ada di masing-masing gedung fakultasnya masing-masing. Nah, udah dicek sama mereka dan kita respon nggak ada, udah pada pulang semua. Yang tersisa di kampus itu cuman yang ada di ruangan ormawa gua, terus di ruangan ormawa yang tingkat universitas yang satu lagi, sama ya di tongkrongan itu gitu loh. Jadi, dan dia tetap kekeh kalau misalnya itu ada yang teriak-teriak, cewek ada yang teriak-teriak tuh dari gedung sana ada yang teriak-teriak. Bahkan at the endingnya itu terakhir dia cuman bilang itu sampai dilemparin batu. Terus akhirnya ketua ormawa gue bilang mending bubar dari sana. Pas udah bubar, mereka udah bubar dari sana, udah kita nggak tahu nih mereka bubar apa enggak sebenarnya. Jadi yang di ruangan ormawa gue kita nggak ada yang tahu nih, yang ada di tongkrongan itu udah bubar atau belum. Cuman karena kita khawatir, karena di sana juga ada ada beberapa teman dekat gue lah, dan teman dekatnya si ketua ini, dan kebetulan itu adalah tongkrongan gue juga, jadi kayak agak khawatir lah ya. Jadi gue memutuskan sama teman-teman gue yang tersisa di ruangan ormawa itu untuk yuk kita sama-sama kita cek tongkrongan itu masih ada orang atau enggak dan kondisinya kayak gimana. Pada saat kita cek ke sana memang udah bubar sih. Aman lah bisa dibilang, cuman tetap ya yang namanya gelap-gelapan, merinding mah pasti ada. Dan kita sempat ngelihat ke arah gedung yang tadi asal teriakan itu,
memang nggak ada apa-apa di sana. Dan pada saat gue ngecek itu memang udah jam 3 mau masuk ke subuh sih. Jadi marbot masjid tuh udah mulai prepare lah buat azan subuh, buat bersihin masjid dan segala macam. Singkat ceritanya lagi, kita sampai ke besokan hari. Otomatis yang di grup itu rame dong, karena itu suatu kejadian yang bisa dibilang nggak bener-bener nggak kita duga gitu. Karena di satu sisi ini tuh kita percaya nggak percaya sebenarnya kata omongan senior gitu kan, tapi kita ngalamin sendiri nih gitu, karena yang sebelum-sebelumnya kita dengar itu cuman senior, ya cuman cerita aja, tapi kita nggak pernah ngalamin sendiri, dan ini kita ngalamin sendiri. Akhirnya satu angkatan gue itu kita ada 3 layeran di sana di dalam grup itu, dan kita sama-sama kayak tanya-tanya dong, kayak yang sebenarnya semalam kenapa sih, ada apa sih, emang kayak gitu. Dan akhirnya pada rapat di hari berikutnya itu kayak besokannya kita udah mau malam sakral itu, temen gue yang ngomong di grup ini akhirnya cerita, beneran itu kemarin ada suara teriakan dari gedung ini, terus juga ada yang lempar batu, dan pada saat asal suaranya itu udah mulai ngelempar batu, itu suaranya bunyinya gede banget karena batunya mungkin gede kali ya, dan mungkin kena atap seng di tongkrongan lain juga. Jadi bener-bener suaranya muncul gede banget. Dan pas kita tanya, lo larinya kemana? Dan ternyata mereka larinya itu ke ruang himpunan terdekat yang masih buka saat itu. Dan di ruangan himpunan itu ternyata ada senior kita juga yang angkatan, bisa bilang angkatan tua lah ya. Dan dia cuman ketawa dan dia nanya, lo kenapa? Lo diapain? Kan gue udah bilang, mending jangan macem-macem. Kalau misalnya emang udah jamnya pulang, mending pulang. Nggak usah sosokan nongkrong. Sekarang kerasa kan apa yang dirasain sama abang-abang lo yang dulu pada bandel sih. So far sih itu cerita dari gue. Ya kita sampai sekarang juga masih belum tahu sebenarnya sosok kayak gimana. Tapi ya gitu sih cerita dari gue. Cerita serem ada banyak. Cuma ada satu yang gue cukup favorit karena berhubungan sama waktu dulu gue kuliah. Ceritanya itu dari teman gue sih, pengalaman dia ada teman seangkatan dia yang ngalamin hal ini. Nah ceritanya itu mereka itu sebenarnya masanya sama sih, mereka itu lagi tugas akhir. Jadi kalau tugas akhir di arsitektur itu kita biasanya berbulan-bulan ya, minimal 3 bulan sampai 6 bulan kita tuh di studio. Jadi setelah sidang skripsi, kita lanjut ke semester berikutnya itu kita ambil studio. Nah biasanya di studio tuh kita bisa berlama-lama tuh. Bahkan kita bisa lembur 24 jam, bahkan nginep berapa hari. Itu udah wajar banget gitu kan. Nah, kampus gue sama teman gue ini berbeda gitu. Kita beda kota. Nah, kampus teman gue ini kebetulan adalah gedung udah lama banget, gedung dari zaman penjajahan Belanda lah. Jadi emang agak cukup ini ya, angker gitu ya. Nah, sewaktu-waktu temennya teman gue ini, dia itu ngambil waktu weekend karena kebetulan itu lagi long weekend. Dia udahlah daripada gue pulang, kebetulan dia kan rumahnya jauh ya, dia kan merantau hitungannya kuliahnya. Jadi dia udahlah daripada gue balik, mendingan gue nyelesain tugas akhir gue kan. Dia gambar sendirian di studio itu. Mungkin ada beberapa tapi nggak banyak. Dia gambar, nah sampai malam jam 12 dia ngerasa, aduh gue tuh lapar, udah gitu kebelet pengen buang air kecil juga kan. Ya udah deh keluar deh gue keluarkan, ninggalin kerjaannya tuh masih berlembar-lembar. Sebenarnya dia juga kenapa nggak mau pulang kampung ya, nggak mau pulang kampung tuh sebenarnya salah satunya adalah itu karena tugas dia masih banyak banget gitu, masih berlembar-lembar gambarnya. Pikiran dia tuh mau ngejar kan. Oke, lanjut dia jam 12 keluar, udah buang air kecil, terus dia makan di luar kan. Balik, udah kenyang,
balik lagi dong ke tempatnya sekitar jam 2-an gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat kok meja gambarnya rapi gitu kan. Ya dulu kan kita belum pakai yang namanya komputer kan ya. Jadi pasti pakai gambar manual gitu kan. Dia ngeliat gambarnya rapi, terus dilihatin lebih dekat lagi. Wah, kok gambarnya udah jadi? Kaget kan dia. Loh, siapa yang ngerjain? Terus dia lagi lembar kedua. Loh, udah ada lembar ketiga. Sampai akhirnya hampir lembar terakhir. Dia bingung. Ini siapa yang bantuin nih? Wah, teman-teman gue masa segitu baiknya bantuin, terus kepada kemana ya? Kok nggak ada gitu kan? Oke, ya udah karena emang zaman itu belum ada handphone, ya udah besok gue hubungin deh. Udah pas besokannya dia dateng kan ke kos-kosannya. Bro, lu pada bantuin kerjaan gue? Nah ngapain gue bantuin kerjaan lu bro? Gitu, kerjaan gue aja gambar belum selesai, ngapain lu bantuin? Lah gambar gue udah ada yang ngerjain, siapa ya? Tahu, tanya aja yang lain tuh, gitu kan. Nah karena itu kebetulan kontrakan itu satu rumah, semua kos-kosan kan nanya kan, kebetulan hampir banyak sama gitu kan, kuliahnya di arsitektur juga. Nggak ada yang aku. Wah, dia makin bingung, aduh gimana nih ya. Dia penasaran gitu, tanya sana sini. Terus terdengarlah kabar gitu kan, ada cerita gitu kan tentang Urban Legend. Penasaran, dia cari dong gitu kan. Dapet, dia baca tuh beritanya. Ternyata sekitar puluhan tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu ada sama juga orang arsitektur mahasiswa tugas akhir. Dia meninggal, terkurung di studio itu karena posisinya sama, lagi weekend, gak ada yang tahu, sama orang satpam apa yang jaga itu dikunci karena dipikir nggak ada orang, dan dia cuma satu-satunya, dan ditemukan ya setelah berminggu-minggu, mungkin setelah 2 minggu gitu, dalam keadaan ya udah meninggal kelaparan, nggak ada yang tahu, mau teriak pun posisinya gedung itu jauh banget gitu, nggak ada yang bisa denger gitu kan, tertutup rapat. Wah, dia kaget kan, damn, beneran nih, langsung dia lihat nama orangnya, dia langsung lari set ke studionya. Pas dilihat set namanya sama men, pingsan men. Gitu bro, itu cerita horor dari gue. Thank you.